Baik Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk membahas materi tentang syarah Arba'in Nawawi. Jadi hadis 40 hadis atau lebih 43 kalau tidak salah, 43 hadis yang disyarahkan oleh Imam Nawawi, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi lalu disyarahkan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, ya, syarah Arba'in Nawawiyah. Baik, saya ingin membahas hadis yang As-Samin wa Thalathun, 38. Hadis yang ke-38. Tentang apa? Mahabbatullah li awliyaihi wa bayanu tariqil wilayati. Penjelasan tentang kecintaan Allah kepada kekasih-kekasihnya, kecintaan Allah kepada wali-walinya, dan penjelasan cara untuk mendapatkan kewalian. Ya, Bun, ya. Baik, maka saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idhannahu, rawahul Bukhari. Yang mana artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata. Tentunya ini hadis qudsi, ya Bun, ya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran kalau kita cari ayatnya man adali waliyan. Tapi Ustadz tadi kan katanya perkataan Allah. Nah, ada perkataan Allah yaitu berwujud Al-Quran, firman. Ada juga perkataan Allah yang diilhamkan langsung kepada Nabi Muhammad, namanya hadis qudsi, ya Bun, ya. Hadis qudsi, apa bedanya dengan Al-Quran? Tentu hadis qudsi ialah, walaupun sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bedanya ialah hadis qudsi yaitu jika dibaca mendapatkan pahala, tapi tidak seperti membaca Al-Quran, ya Bun, ya. Kalau Al-Quran likulli harfin asyru hasanat. Kalau Al-Quran setiap hurufnya ada 10 pahala kalau kita baca. Tapi kalau hadis qudsi dapat pahala juga, tapi tidak sebanyak Al-Quran. Begitu juga kalau hadis qudsi dikumpulkan di dalam satu buku, lalu Al-Quran dikumpulkan di dalam satu buku, maka kalau kita pegang buku yang isinya ayat Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, haram. Tapi kalau hadis qudsi yang dikumpulkan dalam satu buku, kita pegang tanpa berwudu, tidak haram, ya Bun, ya. Boleh saja. Jadi itu perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi perbedaannya lagi dengan Al-Quran ialah hadis qudsi langsung Allah ilhamkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Baik. Maka di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan perkataan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di dalam hadis qudsi, ya. Qudsi itu apa sih, Ustaz? Qudsi itu ialah yang maha tinggi, yang maha suci, ya. Ucapan yang maha tinggi. Berarti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ilham yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW bukan berbentuk ucapan, huruf ataupun suara, ya Bun, ya. Baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku. Wali itu apa Bun? Wali itu kekasih.
Apa definisi wali? Nanti akan kita jelaskan. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan umumkan kepadanya perang. Ya. Sekarang kita baca penjelasannya. Ya Bun ya. Akan aku umumkan perang. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku kecuali jalur yang paling tepat ialah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang telah aku wajibkan kepada hamba tersebut. Ya. Dan senantiasalah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Setelah melakukan kewajiban, lalu dia iringi pula dengan perbuatan-perbuatan sunnah sampai aku cinta kepadanya. Ketika aku telah cinta kepadanya, maka akulah yang akan menjadi pendengarannya, akulah yang akan menjadi penglihatannya, akulah yang akan menjadi tangannya, dan akulah yang menjadi kakinya. Ya Bun. Kalau dia minta kepadaku, maka akan aku berikan langsung. Akan tetapi kalau dia, begitu juga jikalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindunginya, aku akan melindunginya. Baik, itu terjemahan hadisnya. Sekarang kita bahas penjelasannya, ya Bun ya. Baik. Wali di sini ialah mengganggu wali, manittakhadhahu aduan, mengganggu wali. Apa maksudnya? Ja'alahu muhanan, mengejek wali ataupun merendahkan wali, seorang wali, ya Bun ya. Menistakan wali, ya, membuat marah seorang wali dengan ucapan atau dengan perbuatan, ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad istahalla maharimi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya maka sungguh orang tersebut sudah melewati batas kemuliaanku. Berarti kalau kita mengganggu seorang wali, maka kita telah mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Siapa itu wali? Dalam kitab ini disebutkan al-wali huwal arif bima yajibu lillah wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Wali itu ialah orang yang mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat wajib, ya Bun ya. Begitu juga apa yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, seorang wali itu harus mengetahui. Ya. Contoh, Allah ada, Allah Maha Perkasa, ya. Begitu juga sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah berkehendak akan sesuatu atau Allah tidak mengkehendakinya, itu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu. Sifat yang boleh, artinya yang boleh Allah lakukan. Mau Allah lakukan atau Allah tidak melakukannya, itu bebas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana Bun? Kita tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa may yaqul fi'lus sholahi wajaba 'alal ilahi qad asa adaba. Barang siapa yang mengatakan maslahat itu harus Allah lakukan, artinya Allah harus senantiasa melakukan maslahat, kebaikan. Barang siapa yang mengatakan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah apa? Sungguh dia telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini sifat jaiz bagi Allah. Ada pada Allah artinya Allah boleh lakukan Allah atau tidak. Contoh Bun, yang mengatakan Allah tuh harus melakukan maslahat, melakukan kebaikan. Artinya dia mengkritik. Dari segi apa? Kenapa sih Allah menciptakan Fir'aun? Ya kan? Fir'aun kan ngaku Tuhan tuh Bun. Ya. Seharusnya Allah tidak menciptakan Fir'aun. Nah, inilah contoh orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu wajib membuat maslahat. Nah, padahal apa? Padahal Allah itu ada sifat jaiz. Allah boleh melakukan sesuatu atau Allah tidak melakukannya, itu bebas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kita sebagai makhluk, hamba yang diwajibkan melakukan syariat, tentu kita harus memilih yang baik ketimbang yang buruk.
Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada baik, tidak ada buruk. Allah Subhanahu wa taala bebas melakukan apapun. Ya. Baik. Begitu juga kenapa sih Allah menciptakan orang miskin? Protes pada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah itu wajib melakukan kebaikan. Seolah-olah Allah itu tidak boleh melakukan keburukan. Ya. Baik. Jadi seorang wali haruslah tahu dia apa-apa sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah, Allah ada dua, Allah beranak, Allah berjumlah, ataupun Allah bertempat. Itu sifat mustahil bagi Allah yang harus kita nafikan. Artinya Allah mustahil ada dua. Tuhan mustahil berjumlah, Tuhan mustahil lemah, Tuhan mustahil mati. Ya, baik. Itu ciri-ciri wali. Apalagi ciri-ciri wali itu al-muwazibu ala ta'at. Wali itu orang yang selalu senantiasa melakukan ketaatan. Ya, ya Bun ya. Al-mujtanibu lil ma'asi. Dan seorang wali itu dia senantiasa menjauhi maksiat. Al-mu'idu anit tawalluhi fil ladzat al-mubahah. Seorang wali itu ialah dia yang berpaling dari menikmati dunia berlebihan. Ya, Bun ya. Jadi kriteria wali tersebut ialah yang senantiasa melakukan ketaatan, yang senantiasa menjauhi maksiat. Artinya tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga seorang wali itu dia tidak terpaut hatinya kepada dunia. Baik. Ya. Fala yakunul wali illa aliman. Lalu kriteria wali selanjutnya ialah wali itu jelasnya tidak bodoh. Wali itu jelasnya orang alim. Ya Bun ya. Jadi apa arti wali Bun? Wali itu apa artinya? Kekasih ya, kekasih Allah. Waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang menjauhi maksiat, yang melakukan ketaatan, yang dia tidak mencintai dunia, ya, tidak terpaut dengan dunia. Begitu juga dia orang yang alim. Ya. Maka oleh karena itu ulama kita ada yang berkata mattahadallahu waliyun jahilun. Allah tidak mengangkat seorang wali itu dari orang yang bodoh, tidak pernah belajar agama, tahu-tahu dia ngaku wali. Bun ya. Tidak pernah berguru, tahu-tahu dia ngaku alim, dia ngaku wali. Aku ini waliullah. Tidak ada wali ngaku wali. Ya Bun ya. Tidak ada wali mengaku dia wali. Baik. Apakah wali itu tidak melakukan maksiat sama sekali? Oh, tidak bisa. Kalau tidak melakukan maksiat sama sekali, itu nabi, ya Bun. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seluruh nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Artinya semua nabi, mau 25 nabi yang wajib kita ketahui, atau nabi itu ada banyak Bun. Ada berapa ya? Ribuan Bun. Nabi itu ribuan, tapi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Artinya kalau 25 nabi ini kita tidak tahu, ya kelewatan. Karena termasuk daripada akidah rukun iman, percaya kepada nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui 25. Walaupun kita ada apal acak-acakan misalkannya, kita ada apal lagunya Bun, Adam, Idris, Nuh, Soleh, kita sering nih bolak-balik ya Bun urutannya, ya tidak apa-apa. Yang penting kalau kita ditanya nabi, ada tak nabi namanya Nuh? Oh ada, Nabi Nuh. Penting begitu Bun, ya Bun.
Walaupun kita disuruh tes, sebutkan 25 nabi. Wah, ada apal urutannya. Tidak apa-apa bun, ya. Jadi nabi itu terjaga dari dosa. Makanya kalau kita baca buku sejarah para nabi, jangan sampai kita baca yang salah. Karena banyak kaum orientalis, orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalis itu mengarang sejarah-sejarah nabi, tapi mereka memasukkan kalimat ataupun propaganda nabi itu berdosa, Nabi Adam berdosa, ya. Sebagaimana terkadang kita dengar anak kecil, Ustadz, dosa Nabi Adam tuh makan buah huldi ya. Loh, ini fatal. Kalau kita bilang Nabi Adam berdosa, fatal. Kita menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Nabi itu maksum, terjaga dari dosa, tidak melakukan dosa. Adapun kesalahan tentu berbeda dengan dosa. Jadi Nabi Adam melakukan kesalahan, tapi bukan dosa. Karena Nabi itu terjaga dari dosa. Nah, selain Nabi pastinya berdosa. Tapi apa bedanya kita dengan seorang wali? Wali itu kalau dia melakukan dosa, nyesalnya minta ampun. Wali itu kalau melakukan dosa langsung bertaubat. Terkadang dia sedih, nyesal, taubat akan dosa yang dia lakukan tanpa sengaja. Loh, emang ada dosa tak sengaja, Ustaz? Ada. Seperti kita lagi lewat, terdengar orang lagi ngatoin, ya, lagi ngatoin sefulan, lagi menggibah, menggunjing, ya dak, lagi menfitnah. Kita terdengar tuh, tak sengaja itu kan, tak berdosa gitu sebenarnya kalau tak sengaja. Beda kalau kita memang duduk di tempat rumpian itu, ya dak. Sebenarnya tidak dapat dosa gitu karena kita tidak sengaja. Tapi wali, walaupun dia itu tidak sengaja terdengar dosa, terdengar gibah, terdengar gunjing, tapi menyesalnya luar biasa. Nah, itu sifat wali. Jadi wali itu melakukan apa? Ketika dia melakukan dosa langsung menyesal, taubat, ya. Jadi perincian wali kita harus tahu, ya bun ya. Baik. Di sini disebutkan bahwasanya dari antara syarat wali, seorang wali itu ayyakuna mahfuzan, ya, hendaklah dia itu terjaga. Maksudnya bagaimana? Ayyahfazahullah ta'ala min tamadihi fil ma'siyah bi ayyulhimuhu taubah. Allah jaga seorang wali itu ketika wali itu melakukan maksiat, mau sengaja atau tidak sengaja, Allah ilhamkan langsung taubat, ya, perasaan untuk bertobat, sehingga wali tadi langsung bertaubat. Fayatubu minha fauron, dia langsung bertaubat langsung, ya. Baik. Kenapa dalam hadis pun bahwasanya ketika seorang hamba itu melakukan kebaikan, itu malaikat kanan langsung mencatat. Hamba itu berniat melakukan kebaikan, sudah dicatat pahala. Lalu melakukan kebaikan, dapat pahala lagi, ya. Tapi kalau seorang hamba itu ingin melakukan maksiat, melakukan kejahatan, belum dicatat. Ketika dia melakukan kejahatan pun belum dicatat. Kenapa? La'allahu yatub, kata malaikat kiri. Kemungkinan bisa jadi dia taubat setelah melakukan maksiat itu. Nah, di dalam hadis itu disebutkan sita saat yantadhiruhul malaikah. Malaikat menunggu selama 6 jam. 6 jam di sini bukan artian jam seperti kita ya bun ya, tapi jam menurut alam malakut. Artinya malaikat itu menunggu kita taubat. Setelah kita melakukan dosa itu, nyesal apa tidak, kita taubat atau tidak, ya. Kalau kita taubat langsung, maka tidak dicatat kejahatan tersebut. Tapi kalau kita melakukan maksiat, malah bangga mau maksiat, nah kata malaikat, kau ini malah bangga melakukan maksiat, ya dicatat sama malaikat. Tapi kalau kita melakukan maksiat lalu taubat, maka tidak dicatat oleh malaikat jikalau kita melakukannya, bertaubatnya langsung. Tentunya taubat dengan syarat-syaratnya bun ya, menyesal, tidak ingin kembali lagi, menutup jalan untuk ke situ, ya bun ya.
Baik. Nah, jelasnya kalau mengingkari kewalian, maka kita mengingkari Al-Quran, Ibu ya. Karena banyak sekali cerita di dalam Al-Quran itu tentang wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah. Wali itu bukan hanya di zaman kita sekarang ya Bun. Ya, mungkin Bunda pernah lihat dengar ada juga kelompok-kelompok yang dia mengingkari kewalian. Ya. Nah, wali itu terkadang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu karomah? Kalau bahasa daerahnya keramat ya Bun ya. Sering kita dengar makam keramat, orang keramat ya Bun ya. Keramat itu apa? Diambil dari kata karomah. Karomah itu apa Bun? Menurut Imam Baijuri ya, yang mengarang Hasyiatul Baijuri secara Ibn Qasim, beliau menyebutkan al-karomah amrun khariqul adah, perbuatan atau sesuatu yang di luar nalar manusia, yang menyalahi kebiasaan manusia. Ya, yakunu biwaliyin, yang mana karomah ini takunu biwaliyin, yang mana karomah ini identiknya kepada seorang wali, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullifa bisyar'i nabiyyin, yang mana wali tadi yang mendapatkan karomah itu jelasnya dia mengikuti syariat Nabi di zamannya. Berarti bukan zaman Nabi Muhammad saja ya. Ada yang tahu Bun cerita wali di dalam Al-Quran? Siapa Bun? Saudara ada yang tahu? Siti Maryam, Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam bukan nabi, tidak ada nabi perempuan Bun ya. Sayyidah Maryam itu apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqah qala ya Maryamu anna laki hadza qalat hiya min indillah. Nabi Zakaria, pamannya Sayyidah Maryam, nabi ya benar, Nabi Zakaria. Jadi Sayyidah Maryam ini punya punya ibu namanya Hana ya. Walhasil Hana ini bernazar, kalau seandainya lahir anak laki-laki, aku akan besarkan di kuil ya. Ya Bun ya, bukan kuil Shaolin tapi Bun ya, bukan kuil ini Kerasakti, di kuil ya, karena pada zaman itu ajaran Yahudi ya, ajaran Yahudi, bukan Yahudi sekarang, ajaran Nabi Allah Musa. Jadi ada kuil. Jadi Sayyidah Maryam itu dididik sama pamannya di kuil tersebut, sehingga seorang yang ahli taat, Sayyidah Maryam ini, yang menjaga auratnya, yang menjaga pandangannya, yang selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga suatu ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Sayyidah Maryam, melihat ada makanan, yang mana makanan ini, yang mana buah-buahan ini, dalam riwayat makanan ya, dalam riwayat lagi buah-buahan yang mana belum ada musimnya itu. Ini keanehan ya kan. Padahal yang keanehan pertama, yang masukkan makanan ataupun buah-buahan atau minuman Nabi Zakaria sendiri. Ternyata Nabi Zakaria kaget, kok ada makanan, padahal yang masukin makanan minuman Ana. Dari mana datangnya ini? Yang kedua, buah-buahan itu tidak ada pada musim tersebut. Anggaplah pada saat itu musim panas, yang datang di situ buah-buahan musim dingin, atau sebaliknya pada saat itu musim dingin, tapi yang datang pada saat itu, yang ada di saat itu buah-buahan musim panas yang sudah tersaji di hadapan Sayyidah Maryam. Akhirnya apa kata Nabi Allah Zakaria? Wahai Maryam, dari mana engkau dapat ini? Kata Maryam apa? Hadza min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keanehan yang sangat luar biasa. Tapi kita harus percaya. Tapi karena siapa ini? Wali, seorang waliyah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali mah bebas kalau ada dari perempuan dan dari laki-laki. Tapi kalau Nabi tidak ada dari perempuan. Nah, itu cerita wali Bun. Ada lagi cerita siapa? Nabi Khidir.
Nabi Khidir ada yang mengatakan nabi, ada juga ulama yang mengatakan orang soleh Nabi Khidir tersebut. Ada lagi siapa? Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran, sampai namanya menjadi sebuah surat Luqman. Ada lagi siapa? Ashabul Kahfi yang tidurnya 300 berapa tahun pun? 300 tahun lebih. Siapa yang bisa tidur 300 lebih? Ya. Itu seorang wali. Maka kalau kita mengingkari kewalian, adanya waliullah, maka kita murtad. Nauzubillah min dzalik, keluar dari agama Islam. Baik. Lalu karomah tadi pun ada pada wali-wali. Bedanya karomah dengan mukjizat ialah kalau mukjizat itu digunakan oleh para nabi untuk mengungkap kebenaran atau untuk melemahkan argumen musuh. Ya, tapi kalau karomah ini identiknya dengan tertutup. Ya. Terkadang Allah berikan karomah kepada seorang wali itu sebagai cobaan untuk wali tersebut ataupun sebagai hadiah untuk wali tersebut. Ya, macam-macam ya Bun ya. Kalau mukjizat ada pada nabi, karomah ada para wali. Ada juga istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu ialah uluran waktu ataupun pemberian yang Allah berikan kepada makhluknya untuk menjauhkan makhluk tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada makhluk tersebut tapi untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Ya, istidraj itu contohnya banyak orang yang dia kaya tapi maksiat terus, tapi kaya terus. Kemudian dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Firaun lah Bun, contohnya Bun. Firaun itu kalau dalam kisahnya disebutkan dia itu satu hari makan satu anak onta Bun. Satu anak onta dimakan sama Firaun itu. Ya, tetap dimasak ya Bun, tidak bisa makan mentah-mentah, bukan zombie tadi. Satu anak onta dimasak, Firaun sendiri yang makan. Kita bayangin satu anak onta itu anak sapi lah Bun lah, kambing sekok kan kita tak telap ngabisinya. Apalagi ini anak onta. Itu makanan Firaun setiap hari. Dan dia buang hajatnya 40 hari. Setelah 40 hari baru buang hajat. Kira-kira gara-gara inilah kata ulama dalam riwayat disebutkan, gara-gara inilah Firaun ini ngaku Tuhan. Karena tidak ada manusia yang macam itu. Ibaratnya ginilah kalau Firaun mau ngomong dak, aku nah Tuhan aku nih kata Firaun. Aku makan anak onto tapi aku BAB nyompat setelah 40 hari. Hebat dak kau? Nah, kan kayak gitulah kira-kira kan. Tapi itu apakah karomah Bun? Bukan karomah. Kenapa? Firaun bukan seorang wali. Kenapa dia bukan wali? Dia menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia ngaku Tuhan. Lalu apa yang didapatkan oleh Firaun tadi? Istidraj. Untuk apa? Semakin jauh, semakin lalai. Ujung-ujungnya dia ngaku Tuhan, ya kan? Nah, itu. Baik. Walhasil sekarang ini banyak polemik ataupun banyak berita-berita yang kita dapatkan mungkin dari beberapa kajian ataupun dari sosial media yang mengatakan hurufat, yang mengatakan tidak percaya tahayul ataupun tidak percaya karomah. Ini alasan-alasan klasik yang dibawa oleh orang-orang baru lahir, ya Bun ya. Baik, kita harus dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus percaya dengan kewalian. Baik, kita harus ada percaya bahwasanya ada karomah. Tapi kalau karomah itu menyangkut kepada si fulan ataupun kepada seseorang, nah itu boleh kita husnuzon. Jikalau kita tidak melihat dia itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita husnuzon. Oh, ini seorang wali. Misalkan ya, saya husnuzon nih, anak yang SMP atau SD, oh, ini seorang wali ini. Anak ini wali ini. Boleh tak saya husnuzon? Boleh. Saya husnuzon sama bunda. Di antara bunda ini ada wali, ada waliullah. Boleh tak? Boleh. Nah, sekarang ini polemiknya ialah orang-orang yang mengaku-ngaku, orang-orang yang dusta. Ya, kalau kita main sosial media,
cerita tentang film seorang karakter Walid, ya Bun ya. Bagaimana Walid itu, ya begitulah. Antara Walid dengan Dewi, Dewi dengan Walid, ya, Walid dengan yang lainnya. Nah, jikalau kita belum paham, ya Bun ya, kalau kita belum paham apa itu berkah, apa itu wali, apa itu karomah, kita akan termakan dengan isu-isu yang seperti itu, sehingga yang ada di otak kita, berkah itu tidak ada kecuali kepada Nabi. Berkah itu tidak ada, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali itu rupanya hayalan. Karomah itu ternyata hurufat. Ternyata apa? Ternyata hurufat. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, kita akan termakan. Tapi kalau kita belajar, kita berguru, kita baca kitabnya, maka kita akan tahu, kita akan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkah, mana yang bukan berkah, ya Bun ya, mana karomah, mana yang bukan karomah. Baik. Nah, yang ada sekarang ini mengatasnamakan agama, berdusta, dia mendapatkan kewalian, dia mendapatkan karomah. Kalau seandainya saja kata Imam Junaid al-Baghdadi, katanya idza ra'aita rajulan tara fil hawa wa yamshi fawqal ma lan taghtar, kata beliau. Kalau engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di udara, bisa menapak air, ya, bisa berjalan di atas air, jangan engkau tertipu, ya, jangan engkau tertipu sehingga engkau mengikuti apa kesesatannya. Jangan. Kenapa? Fa innaka lan tulhiqal abrar illa bi'amalihim. Karena engkau tidak bisa mengikuti seorang yang soleh itu kecuali dengan perbuatan-perbuatan baik, ya. Kita tidak bisa hanya sekedar melihat keanehan itu langsung kita ikuti, ya. Kayak kata si Walid kan, wah, saya dapat ilham bahwasanya Nabi berbisik kepada saya, ya, menikahkan engkau dengan, wah, kan gitu kan. Nah, ini kita harus memilah, oh ini benar atau tidak, ya. Contohnya yang paling sakral, berkah, ya. Keberkahan itu bisa didapatkan dengan orang-orang mukmin sekalipun, bisa kita dapatkan, ya. Dengan orang soleh terutama bisa kita dapatkan keberkahan itu. Dengan apa? Dengan bersalaman, ya, begitu juga Bun ya, dengan mengambil ilmunya, ya Bun. Ustadz, bagaimana kalau berkah itu nyium kaki Walid misalkannya, ya Bun ya, apakah itu dapat berkah? Ya. Nah, kalau menyalahi agama tentu tidak ada keberkahan. Contoh, ada orang yang salaman dengan yang bukan mahram, niat mengambil berkah, tak bisa. Kenapa? Karena madhab kita mengatakan haram, ya. 4 madhab sekalipun mengatakan haram bersalaman dengan yang bukan mahram. Adapun pendapat yang mengatakan tidak batal wudhu itu kalau tidak sengaja, ya Bun ya. Kalau sengaja itu batal wudhu, ya. Pendapat yang mengatakan kalau sengaja itu batal wudhu plus haram. Kalau mazhab kita Syafi'i, bersalaman dengan yang bukan mahram, yang sama-sama baligh, terus dia bukan mahram dan juga tanpa penghalang, maka itu haram. Terlebih lagi syahwat, ya, lebih besar lagi dosa, lebih besar lagi dosanya. Maka tidak ada keberkahan seperti itu. Adapun keberkahan orang soleh boleh kita ambil, ya. Misal, ya Bun ya, zaman sahabat dulu itu ada yang minum darah Rasulullah SAW. Ya, ini bukan khurafat jelasnya Bun ya. Ini ada dalam kitab sejarah, ya Bun ya. Contohnya kitab Syama'il Muhammadiyah. Contohnya kitab apa namanya? Karangan Qasdil Iyad, Syifa, kitab Syifa karangan Qadi Iyad. Di situ disebutkan para sahabat antusias dengan berkah dari Rasulullah SAW. Ada sahabat yang meminum darah Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Bukan serta-merta nyedot darah dari Rasulullah, tidak.
Tapi Rasulullah lagi berbekam. Ketika selesai bekam, Rasulullah memerintahkan para sahabat dimasukkan dalam kantong darahnya tadi. Rasulullah nyuruh sahabat, wahai sahabatku, tanam di tempat yang tidak ada dilihat orang. Akhirnya sahabat ini bukan malah mengubur darah Rasulullah, akan tetapi diminum darah Rasulullah tadi. Ya bun ya, diminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah bertanya, sudah engkau simpan? Sudah engkau kubur? Ya Rasulullah, aku menguburnya di tempat yang tidak dilihat orang. Baik, ini hadis sahih bun. Hadisnya sahih. Nah, artinya ini terlalu jauh lah kita mungkin bun ya. Wah, minum darah ini kacau ini. Ya udah. Air wuduknya Rasulullah, keringatnya Rasulullah. Jadi salah satu istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini punya kain. Itu ketika Rasulullah berkeringat, itu beliau usap keringat Rasulullah menggunakan kain tersebut. Ternyata kain itu keringatnya Rasulullah ini bun. Kita harus percaya ya bun. Keringat Rasulullah tidak bau kayak kita. Ya bun ya, tidak kotor kayak kita bun. Keringat Rasulullah itu wangi. Jadi Ummu Salamah ini ya mengelap keringat Rasulullah. Ya memang begitu memang. Seorang istri kalau suaminya berkeringat ya dilap gitu bun ya. Tapi kalau mau disimpan keringatnya ya terserah. Tapi Ummu Salamah mengelap keringatnya Rasulullah, kainnya ini digunakan oleh Ummu Salamah. Kalau ada yang minta doain sama Ummu Salamah, itu Ummu Salamah memerintahkan bawa wadah air yang berisi air, lalu dicelupkan kain Rasulullah tadi, yang bekas keringat Rasulullah tadi, diminumkan, sembuh. Hadisnya sahih. Ya bun ya. Artinya kita harus tahu berkahan itu bisa didapatkan oleh orang soleh. Tapi kalau dari pribadi kita mau atau tidak ya bebas. Ya bun ya. Tapi kalau kita mengingkari keberkahan orang soleh ya fatal. Kenapa fatal? Karena kita harus diminta pertanggungjawaban. Gini bun, ada yang bilang nih depan kita, saya ini wali, ya, saya ini wali, kata dia. Kita mau diam atau kita percaya, silakan bebas. Kalau kita mau husnuzon, silakan bebas. Tapi kalau dia menyalahkan syariat, ya menyalahi syariat, itu yang harus kita hindari, itu yang harus kita jauhi, itu yang harus kita tentang. Tapi kalau masalah husnuzon, ya beda cerita. Baik, begitu juga orang soleh. Imam Syafi'i itu punya guru yang bernama Imam Malik. Ya, kalau tidak salah disebutkan di situ bahwasanya Imam Syafi'i punya anak murid. Ya, punya anak murid yang mana anak muridnya ini mendapatkan baju bekas Imam Syafi'i. Ya, baik. Lalu baju bekas Imam Syafi'i ini akhirnya apa? Ini dipakai oleh anak muridnya. Ya, ketika ada orang sakit dipakaikan itu sembuh. Ini percaya atau tidak percaya? Artinya apa? Sekali lagi bun, saya bukan mengatakan ini atas dasar hurufat. Mungkin kalau yang di YouTube atau di film-film atau yang digaungkan sebagian kelompok mengatakan keberkahan itu hurufat segala macam, ya bebas. Tapi kita ingat di sini, jikalau kita mendustakan sekelompok kaum atau kita mendustakan seseorang, kita harus ada argumen. Ya, kalau kita mendustakan orang tanpa ada argumen, tanpa ada bukti, maka kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira begitu cerita sekilas tentang wali, ya bun ya. Nah, sekarang kita bahas hadis bagian sisanya. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, jelasnya melakukan kewajiban terlebih dahulu. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya ya maafun.
Kenapa kewajiban itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu akmala minan nafli. Sunnah kewajiban itu lebih sempurna daripada pahala sunnah. Kalau kita lihat hadis-hadis tentang bulan Ramadan, bahwasanya ketika seorang hamba itu melakukan amal-amal sunnah dihitung wajib di bulan Ramadan. Ketika melakukan kewajiban, maka akan dilipat gandakan menjadi 70 kewajiban, seolah-olah orang itu telah mengerjakan 70 kewajiban. Artinya tidak bisa kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melakukan kewajiban terlebih dahulu. Kita harus mikir, kita harus tahu kewajiban itu lebih unggul daripada ibadah sunnah manapun. Kewajiban lebih unggul daripada ibadah sunnah manapun. Harus mendahulukan kewajiban ketimbang sunnah. Makanya kita heran kalau ada yang mengatakan tidak perlu qodok sholat, ya, cukup perbanyak sholat sunnah. Sekali-kali pun tidak bisa sunnah itu menggantikan kewajiban, ya. Kewajiban itu harus tetap dilakukan. Tidak bisa ibadah sunnah itu mengungguli kewajiban, ya. Artinya menggantikan kewajiban tidak bisa. Baik, ya, kewajiban seperti ini, yaitu menjaga amanah suami, menjaga harta suami. Baik, identiknya begini Bun, kita diamanah, bukan kita, seorang perempuan diamanahkan untuk memegang uang suaminya. Artinya mungkin di situ ada uang nafkah, mungkin di situ ada uang titipan suaminya di luar nafkah. Artinya lalu ketika dia jalan ketemu dengan orang fakir miskin, akhirnya dia keluarkan uang suaminya tadi dikasihkan kepada fakir miskin tanpa konfirmasi atau tanpa minta izin kepada suaminya. Jadi perempuan ini apa? Mengungguli sunnah, artinya sedekah kepada orang fakir miskin ketimbang menjaga amanah suaminya. Bagaimana? Ya begitu. Ya, menjaga amanah tadi wajib. Kalau dia dititipin harta suami, jelasnya bukan harta istri. Ya Bun ya. Kecuali di situ ada uang nafkah. Misal uang nafkah yang wajib, ya anggaplah sebulan tuh 1.500.000. Ini dititipin sama suami. Ini Dek, pegang Dek 3 juta. Ya. Suaminya bilang pegang, bukan untuk adek, bukan. Pegang 3 juta. Mungkin 3 juta tadi 1.500.000 nafkah untuk istrinya. 1.500.000 lagi titipan suami, harus dijaga amanah. Kalau dia ingin keluarkan ataupun dia ingin pakai, minta izin dulu sama suami, walaupun ngasih ke fakir miskin. Ya Bun ya. Baik, jadi selagi kita melakukan kewajiban, kita tidak melakukan sholat pahala sunnah yang lainnya, itu bisa mendapatkan kecintaan, tapi lama. Ya Bun, lama sekali. Makinlah cepat seseorang tersebut melakukan kewajiban, mensegerakan kewajiban, lalu mengiringinya dengan ibadah-ibadah sunnah, maka disitulah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan aku yang akan menjadi penglihatannya, aku yang akan menjadi pendengarannya? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga penglihatannya dari melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadi pendengarannya, ialah Allah menjaga pendengarannya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadi tangannya, artinya Allah giring tangan orang tersebut untuk melakukan yang diridhoi oleh Allah, dan Allah cegah tangan orang tersebut untuk melakukan keharuman. Begitu juga kaki. Itulah yang dimaksud aku yang akan menjadi tangannya dan aku yang akan menjadi kakinya. Bukan Allah ada di kaki, bukan Allah ada di tangan, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga anggota tubuh orang tersebut dari hal-hal yang diharamkan. Diceritakan bahwa seorang ulama, ya, yang mana umurnya itu sudah rentah tua, tapi itu tidak, matanya tidak kabur, ya Bun ya. Dia tidak peka, ya betul ya. Dia maksudnya tubuhnya itu masih terjaga, masih sehat. Ya. Kenapa?
bisa jadi karena dia menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ibnu Hajar kalau tidak salah disebutkan, seseorang itu ketika melakukan dosa di masa muda, maka terkadang Allah kembalikan akibatnya ketika orang tersebut sudah di umur 40 tahun ke atas. Ya mungkin ketika muda, gitu. Ya kata orang misalkannya minum khamar itu merusak badan segala macam. Mungkin tidak terasa. Terkadang sudah 40 ke atas, ya kalau dari segi kedokteran ketika kesehatan itu ataupun imunnya sudah menurun, kembali penyakitnya. Ya. Nah, ada yang seperti itu, ada yang tidak. Ada juga orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kesehatannya, bukan berarti orang yang tuli itu gara-gara dosa, bukan berarti orang yang kabur pandangannya gara-gara dia melihat hal yang haram, bukan begitu. Tapi terkadang Allah jaga hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya, sehingga badannya tetap sehat walafiat. Ya, itu dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, seorang wali itu ketika dia minta, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang wali itu ketika diminta perlindungan, langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ada yang selanjutnya selain dia mukjizat, karomah, ada lagi namanya ma'unah. Ma'unah ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang Allah beri kepada hamba yang kepada hamba yang tidak taat sekalipun. Ya. Contoh misalkan ya ada orang yang banyak kejadian nyata ya. Salah satunya ada tempat maksiat itu roboh, bukan panggung deh bun, gedungnya itu seperti ketelan bumi. Yang maksiat di situ ya kebanyakan hilang, ya kebanyakan meninggal, kecuali ada beberapa orang. Nah beberapa orang ini bisa jadi Allah berikan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bukan terkait orang yang taat saja, tapi orang yang maksiat sekalipun dapat ma'unah tadi. Misal ada yang kecelakaan, ya kecelakaan, ada yang selamat dari kecelakaan tersebut, padahal nihil, ya kan? Nah itu ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi namanya sihir. Ya sihir itu ialah keajaiban yang memang terkadang Allah beri kepada orang yang menyesatkan, ya, kepada orang yang jauh, orang yang fasik, ya, orang yang kafir sekalipun Allah berikan itu tadi. Ada sihir namanya. Ya. Ada juga namanya adiyah. Adiyah itu ialah suatu keanehan ataupun sesuatu keajaiban yang bisa didapatkan oleh orang kafir sekalipun dengan perantara latihan. Ya, dengan perantara latihan. Misal kita tengok ada orang non-Islam, kebal dia sama pisau, ya bun, kebal sama panah, kebal sama tombak. Ada tak yang begitu? Ada. Ternyata bukan karena karomah, bukan karena dia wali, tapi karena dia. Kenapa? Karena dia dapatnya itu karena dia latihan. Ya. Diceritakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtaro disebutkan bahwasanya ada seorang Yahudi, ya, seorang pendeta yang mana dia itu bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi padanya. Ya. Ternyata karena apa? Karena dia terbiasa seperti itu, karena dia terbiasa menahan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya bilang A, dia menjalankan yang B. Dia selalu menahan hawa nafsunya sehingga dia dapat keajaiban, keanehan-keanehan yang seperti itu. Bisa jadi terjadi bahkan kepada orang kafir sekalipun, didapatkan karena latihan. Tapi kalau karomah itu didapatkan karena ketaatan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu alam bisawab. Jadi kita harus husnuzon ya bun ya, kepada siapa saja husnuzon. Jikalau kita suuzon, ternyata suuzon itu pun akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Yang paling simpel begini bun, kita husnuzon nih, paman Rasulullah yang bernama Abi Thalib masuk surga. Husnuzon kita bun,
Walhasil kalau seandainya nanti di akhirat husnuzon kita salah, itu kita tidak diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kita husnuzon. Ya. Tapi kalau kita suuzon, mengatakan bahwasanya paman Rasulullah Abi Thalib masuk neraka, ternyata di akhirat itu masuk surga. Pamannya Rasulullah tadi, pamannya Rasulullah yang bernama Abi Thalib, maka kita dapat dua dosa. Dosa suuzon, yang kedua dosa fitnah. Ya Bun. Jadi kita husnuzon, kedepankan husnuzon. Kalau kita melihat orang-orang yang orang-orang yang tidak benar, maka kita jangan langsung memvonis itu dusta dan lain sebagainya. Kedepankan husnuzon, kecuali kalau kita mau ikuti, ya jelas kita ikuti orang yang benar. Kalau kita melihat kabar ada orang yang menyalahi syariat, maka dosa kita ikuti. Tapi apakah kita boleh husnuzon? Ya boleh saja. Ya, tapi tidak usah kita ikuti. Ya, ada orang yang habis datang, ada ulama orang soleh, habis minum, habisnya diambil bekas orang soleh tersebut, diminum. Kenapa ngambil keberkahan minumnya orang soleh? Kita melihat di depan mata kita seperti itu, ya jangan kita ingkari, biarkan saja. Dia ingin mengambil keberkahan. Tapi kalau kita vonis itu hurafat, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang salaman sama gurunya bolak-balik. Nah, ini kan sekarang fenomena yang digaungkan oleh ada beberapa kelompok yang mengatakan bid'ah. Kenapa itu? Kenapa? Tidak perlu bolak-balik. Ngapain? Tidak perlu salaman. Ada orang yang salaman bolak-balik sama gurunya, niatnya mengambil berkah. Ya terserah. Kalau gitu mengatakan khurafat, ingat kita diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya Bun ya. Ada yang dia sebelum berangkat sekolah nyium kening ibunya atau nyium kening bapaknya. Kalau kita pikir ada tak hadisnya itu? Ya Bun ya. Tapi itu sebagai bentuk penghormatan dan sebagai bentuk mengambil berkah. Kalau alasannya begitu, ya biarkan saja. Mungkin kita kebanyakan nonton film Walid sehingga kita mengingkari. Ya. Maka na'udzubillah min dzalik, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di film Walid itu banyaklah ininya, ya ya. Walhasil tidak ada nikah tanpa wali, ya. Tidak ada nikah melalui ilham, ya. Tidak ada. Nikah itu ada sesuai syarat-syaratnya. Baik. Ada syarat-syaratnya, ya benar. Baik, wallahu a'lam.